Attention! Wanita cantik yang bernama Colin ini selalu berlari ke arah pojok rumah untuk melepas pakaiannya ketika mendengar kata perhatian. Bahkan setelah melakukan pekerjaan rumah, ia dimasukkan ke dalam kotak kayu yang dikunci dari luar. You stop whatever you're doing. Whenever I shout attention, you remove your gown, immediately run to that arch over there. Got that? Yes, Master. Sebelum kejadian buruk tersebut, kita diperlihatkan seorang pria bernama Cameron yang baru sampai di pinggir hutan. Setelah memastikan tak ada siapapun, ia mengeluarkan jasad wanita yang terbungkus plastik dan menyeretnya ke dalam hutan. Ia meminta istrinya yang bernama Janice untuk membantu membawakan sekop, namun Janice menolak sambil menggenggam kalung salibnya. Walau begitu, ia memaksanya dengan alasan Janice juga terlibat. You're a part of this too. This is gonna take a while. Sebelum mereka pergi, Cameron menjelaskan pada Janice kalau ia terpaksa menghabisi wanita tersebut karena si korban berteriak. Namun, Janice hanya mengangguk sambil terus menunduk. I told her not to scream. I don't understand, Cam. You heard me, right? It was an accident. Right? Kemudian kita dialihkan ke seorang gadis cantik bernama Colin yang baru turun dari mobil tumpangannya untuk mencari tumpangan lainnya. Saat beberapa mobil melewatinya begitu saja, sebuah mobil putih yang kebetulan dikendarai Cameron dan Janice bersedia memberinya tumpangan. Westwood? We're heading that way. Mereka pun berkenalan dan keduanya mengetahui kalau Colin ingin ke rumah temannya di sebuah kota kecil yang bernama Westwood. Ia sengaja tak memberitahu kedatangannya untuk memberi kejutan pada temannya tersebut yang akan berulang tahun ke-21. What time is she expecting you? She isn't. It's a surprise. Sementara, Cameron dan Janice berkata kalau mereka hanya sedang mencari udara segar. What about you guys? We're just out for a drive. Beberapa waktu kemudian, mereka singgah ke pom bensin dan Colin pergi ke toilet. Cameron mengambil sebuah kotak dari bagasi dan memindahkannya ke bangku belakang. Setelah Colin kembali ke mobil, ia melihat ke kotak tadi dan Cameron mengajaknya untuk mampir sebentar ke sebuah gua yang tak jauh dari sini. We might stop by and check them out. Ice caves up ahead on the main highway. Setelah ia berjanji hanya sebentar melihat-lihat gua untuk berfoto saja, Colin terpaksa menyetujuinya. Cameron meminta keduanya masuk duluan sementara dirinya ingin mempersiapkan kameranya. Tanpa diduga saat Colin melihat ke arah depan, Cameron menempelkan pisau dan menyuruh Colin untuk menuruti semua perkataannya. Colin terpaksa mengiyakan, lalu kepalanya dimasukkan ke kotak tadi, dengan tangan dan mulutnya diikat. Put your head down. Beberapa jam kemudian, mereka sampai ke kontrakan pasangan tersebut dan Colin dibawa ke gudang bawah. Cameron menyuruhnya naik ke tempat minuman dan merentangkan tangan Colin untuk diikat pergelangannya. Setelah merobek pakaian dan menendang pijakan Colin, Cameron mencambuknya sekuat tenaga dan kemudian berhubungan dengan Janice yang sudah siap. Sebelum meninggalkan Colin sendirian, Cameron kembali memasukkan kepalanya ke kotak dengan kaki dan tangan terikat. Colin sangat bingung kenapa hal ini bisa terjadi padanya. Keesokan paginya, Cameron berkata pada Janice kalau ia akan melepas Colin dalam beberapa hari. Di saat Cameron pergi bekerja, Janice tak kuasa mendengar rintihan Colin sambil memegangi kalungnya. Tak beberapa lama, Janice menghampiri Colin sambil membawa senapan. Ia membuka kotaknya dan bertanya pada Colin apa yang dibutuhkan serta apa yang dilakukan Colin jika ia melepaskannya. Colin menjawab bahwa ia membutuhkan selimut dan berjanji tak akan melapor siapapun jika dilepaskan. What would you do if I let you go? I just want to go home. I won't say anything. I just want to go home. Di malam harinya saat Cameron pulang, Janice sengaja tak menyapanya dan hanya fokus mendengar musik dengan volume tinggi. Cameron turun ke gudang bawah dan mengancam Colin akan dihabisi kalau berteriak. Ia membawakan sebuah pispot, minuman, dan sepotong roti. Colin bertanya mengapa Cameron melakukan ini, yang dijawab dengan sombong kalau dirinya menculik Colin karena bisa melakukannya. Why are you doing this to me? I'm doing this because I can. Setelah memaksa Colin untuk buang air kecil di pispot, Cameron kembali mencambuknya sementara Janice berusaha tak mendengar rintihan tersebut. Sebelum mereka tidur, tanpa diduga Janice memfitnah Colin dengan membalikan semua perkataan Colin. Ia berkata pada Cameron bahwa Colin akan segera melapor polisi jikalau nanti dibebaskan, sehingga Cameron memutuskan untuk tetap mengurungnya lebih lama lagi. I went into the basement while you were... She'll go to the police. She's gonna talk if we let her go. Then we'll have to keep her.
Janice berpura-pura tak menginginkan Colin di sini, namun Cameron menenangkannya, karena dengan adanya Colin, maka Janice tak perlu dicambuk lagi. Mendengar penjelasan tersebut, Janice meminta agar suaminya berjanji untuk tidak mengunboxing Colin yang kemudian disetujui. If she stays, just bondage, okay? Sure. Keesokan paginya, Cameron membuat kotak kayu yang bisa dimasuki manusia dan memasang blower kecil sebagai penyalur oksigen. Saat Colin dipindahkan ke kotak kayu tersebut, Colin bertanya kapankah dirinya boleh pulang, yang sama sekali tak digubris oleh Cameron. Beberapa jam di dalam kotak yang sangat sempit, gelap dan tak manusiawi tersebut, Colin tertidur dan memimpikan sang ayah. Ayahnya sempat melarang agar ia tak pergi ke Westwood dengan cara menumpang mobil orang lain. Namun jiwa muda Colin yang masih berusia 21 tahun itu, berpikir kalau menumpang lebih seru daripada naik bis, membuatnya tak mengikuti nasihat ayahnya. No, it's no problem. Dad, please. Colin memohon dan berdoa kalau ini hanyalah mimpi, namun nasi sudah menjadi nasi goreng, sehingga Colin sangat terpukul. Keesokan paginya, sang ayah mendapat telepon dari temannya Colin yang menanyakan kabar putrinya. Setelah bertanya pada kakaknya Colin yang bernama Bonnie, ia menyadari kalau Colin tak pernah sampai ke rumah temannya yang beralamat di Westwood. Ayah dan ibunya Colin segera melapor ke polisi. Namun karena polisi belum memiliki bukti adanya tindak kejahatan terhadap putrinya, polisi pun belum bisa melakukan pencarian. She's 20. The evidence crime's been committed. She's free to do whatever she wants. At least she's an adult. Sementara itu di tempat kerja, Janice memberitahu Cameron kalau dirinya hamil. Momen tersebut membuat keduanya bahagia, dan untuk itulah Janice meminta agar Colin dilepas karena ia tak mau Colin di rumah saat anaknya lahir. Namun, suaminya menyarankan untuk tak melepas Colin dulu, sebab kelahiran anaknya masih cukup lama. 231 hari sejak Colin diculik, Cameron dan Janice yang baru pulang dari rumah sakit, diberitahu kalau minggu depan pemilik kontrakannya perlu masuk ke gudang bawah untuk melakukan perawatan tungku pemanas. Let me know when's convenient. Try and get the furnace in your basement serviced sometime soon. Sure. Saat di rumah, Cameron melihat tabloid fiksi yang membahas tentang perbudakan, sehingga ia mendapat ide untuk mencuci otak Colin. Ia pun meminta Janice untuk mengetik ulang sebuah surat kontrak mengenai pendaftaran seorang budak yang ada di tabloid fiksi itu, dan kemudian turun menemui Colin di gudang bawah. Colin diperlihatkan tabloid tadi dan membaca kalau seorang budak yang kabur akan ditangkap dan dihukum berat oleh sebuah organisasi gelap bernama perusahaan. Cameron mengaku kalau ia merupakan anggota dari perusahaan, sehingga ia memiliki beragam manfaat yang disediakan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu, perusahaan akan membantu melacak dan menangkap budak dari anggotanya yang kabur untuk dihukum berat. Bahkan, keluarga dari budak tersebut juga akan menerima ganjarannya. Setelah Cameron menyebutkan alamat rumah Colin dan memperlihatkan foto Colin bersama kakaknya, Colin mulai percaya dengan karangan tersebut. I've been with the company for a while now. Thing they won't do to catch a runaway slave. So if a slave of mine tries to escape, you can punish their family. Untuk memperkuat ceritanya, Cameron memberitahu kalau dulunya Janice juga merupakan seorang budak sebelum menjadi istrinya. Janice kabur dari majikan sebelumnya, namun perusahaan dengan mudah menangkapnya. Saat perusahaan akan menghabisi Janice, Cameron menyelamatkannya dengan membeli Janice dan kemudian menikahinya. Cameron menakuti kalau Colin diambil perusahaan, maka siksaannya akan jauh lebih parah dari yang diterimanya di sini. Oleh sebab itu, Colin harus menandatangani surat kontrak yang dibawa Janice, supaya Colin tak diambil oleh perusahaan karena sudah terdaftar menjadi budak di rumah ini. Setelah Cameron berkata kalau perwakilan dari perusahaan sedang menunggu di ruang tamu, membuat Colin langsung menandatangani surat kontrak tersebut. It formalizes your status as my slave. I don't want to rush you or anything. There's a guy from the company upstairs right. Di sore harinya, Colin dibawa ke atas oleh Cameron setelah berbulan-bulan dikurung di bawah gudang. Ia diberikan pakaian dan dipakaikan kalung, serta disuruh untuk memanggil Cameron dengan sebutan Tuan, sementara Janice Nyonya. Tak sampai di situ, Colin juga dilatih untuk berlari ke pojok ruangan jikalau mendengar kata perhatian. Saat Cameron mengetesnya, Colin pun langsung menjalankan perintah tersebut. Cameron yang melihat indahnya pemandangan di depan matanya, mendekati Colin namun Janice lewat sehingga membuatnya langsung gugup. Ia beralasan pada Janice kalau Colin sedang diberikan pelatihan sebagai budak. Mulai cemburu dengan Colin, Janice menyuruh Cameron agar Colin memakai kembali pakaiannya. Ma'am doesn't like seeing you. Put on your gown and go scrub the floor. Saat Colin membersihkan rumah, ia mengambil Alkitab Janice yang ada di bangku, namun Janice memergokinya. Janice marah ketika Colin bertanya apa agamanya, sehingga ia langsung menumpahkan tempat air yang sedang digunakan Colin. Keesokan harinya,
Pemilik kontrakan menegaskan kembali pada Cameron bahwa ia harus secepatnya melakukan perawatan tungku pemanas karena sertifikasinya akan kadaluarsa. Pemilik kontrakan juga bertanya, mengapa tiap hari gorden di rumah Cameron selalu tertutup. Hey, new truck? Everything okay? She got the windows all covered up these days. Let's keep the house cool. Setelah berada di rumah, Cameron mengabarkan pada Janice bahwa mereka harus segera pindah dari kontrakan ini agar keberadaan Colin tetap aman. Beberapa bulan kemudian, mereka sudah pindah ke kontrakan baru yang lokasinya cukup jauh dari tetangga dan memutuskan untuk melahirkan di sana. Setelah bayi yang diberi nama Amber tersebut lahir, Colin diminta keluar dan diizinkan menggendongnya. Baru sebentar menggendong, Cameron kemudian menyuruh Colin kembali lagi ke kotaknya, yang kini posisinya ditempatkan di bawah kasur pasangan tersebut. 683 hari sejak penculikan, Colin melapor pada keduanya bahwa masakan sudah siap untuk disantap. Janice tak melihat garpu di atas piringnya, sehingga Cameron juga marah dan berteriak perhatian. Sesudah mengambil posisi, Colin berkata kalau semuanya sudah lengkap termasuk garpu yang sudah ia letakkan di piring. Janice memanasi suaminya dengan berkata bahwa Colin sudah mulai malas dan pandai berbohong. I did, Master. Just call the company and have them take her away. Are you calling my wife a liar? No, Master. For an hour to clean the kitchen today, it takes me 45 minutes. Hal itu membuat Cameron marah besar, sehingga Colin dicambuk. Di saat Colin dihukum, Janice meletakkan kembali garpunya yang ia taruh sendiri di lantai, dan pergi berdoa di dalam kamar. Di malam harinya, saat pasangan tersebut mengobrol, Janice berkata kalau ia takut kalau Colin akan kabur, karena Cameron membebaskannya berkeliaran. Sehingga keesokan paginya, Cameron menyampaikan kebohongan lain pada Colin yang sedang menjemur pakaian. Cameron berkata bahwa saat ia datang ke rapat para anggota perusahaan, ia diceritakan ada seorang budak yang berhasil kabur dari majikannya. Namun dengan bantuan polisi, perusahaan berhasil menangkapnya karena polisi merupakan bagian dari perusahaan. Setelah itu budak tersebut langsung dihukum dengan berbagai macam hukuman yang menyiksa, sampai budak tersebut mati. Ia menambahkan bahwa Colin sangat beruntung mendapatkan majikan seperti dirinya, yang membuat Colin terpaksa mengiyakan. You know what? So the cops part of the company too. You're sure lucky you got me. Di sore harinya, Cameron melepas kalung Colin dan membawanya keluar untuk membantunya mengambil kayu. Saat bertemu dua pria yang juga sedang mengambil kayu, ia meminta Colin tak memanggilnya tuan untuk sementara, dengan alasan agar Colin tak dipinjam oleh pria itu yang juga memiliki budak. Setelah Colin mengangkat beberapa potong kayu dan melihat Cameron sedang terlihat baik, ia bertanya mengapa perusahaan tak mengizinkannya pulang sebentar untuk bertemu keluarga. Dengan berbagai alasan, Cameron pun hanya memperbolehkan Colin untuk mengirim surat seminggu sekali pada keluarganya. Mendengar keringanan yang diberikan majikannya itu, membuat Colin sangat bahagia. Ketika suasana mulai kondusif, Cameron tak sengaja melukai kakinya sendiri saat memotong kayu, sehingga ia langsung meminta bantuan Colin. Melihat kesempatan tersebut, Colin memutuskan untuk tidak kabur dan malah menolong Cameron. Kejadian tersebut membuktikan kalau sugesti mengenai perbudakan telah melengket di otaknya. I can't move here. Setelah membawa Cameron ke rumah, Colin membersihkan lukanya dan hal itu membuat Janice cemburu. Colin disuruh pergi memasak sementara Janice yang menggantikannya untuk mengobati Cameron. Di malam harinya, Janice minta di-unboxing, namun Cameron menolak karena dirinya sangat lelah. Akibatnya Janice merasa kalau suaminya sudah tak cinta lagi dan lebih mempedulikan Colin. Mendengar itu membuat Cameron memiliki ide untuk membagi Colin menjadi dua. Ia mengeluarkan Colin dari dalam kotak dan meletakkannya di antara pasangan tersebut yang sedang melakukan unboxing. Namun, Janice melihat Cameron lebih banyak menyentuh Colin, sehingga ia langsung memaki suaminya dan keluar dari kamar. Cameron segera meminta maaf pada istrinya yang berniat pergi, sehingga Janice menyuruhnya untuk tak lagi mengeluarkan Colin selamanya dari kotak. Box and you never touch her again. I'm your wife. Doesn't that mean anything to you? 1395 hari sejak penculikan. Secara berkala Janice mengeluarkan Colin hanya untuk membuang isi pispotnya dan memberinya makan maupun minum dari sisa keluarga itu. Saat mengembalikan Colin ke kotak, Colin melihat Amber sudah bisa jalan sendiri, sehingga Colin menyadari kalau ia sudah 2 tahun dikurung di dalam kotak, dan diizinkan keluar hanya untuk ke toilet. Beberapa hari kemudian, untuk menyegarkan pikiran, keluarga tersebut memutuskan berlibur selama 7 hari ke sebuah tempat wisata. Sementara, Colin ditinggalkan begitu saja tanpa makanan ataupun minuman di dalam kotaknya dengan blower yang dari dulu belum diganti.
Tanpa diduga, blower itu rusak sehingga Colin kekurangan oksigen sampai kepanasan dan akhirnya menyebabkan ia berhalusinasi. Kotaknya terbuka sendiri, dan Colin menghampiri kakaknya yang sedang duduk. Ia bertanya pada kakaknya mengapa Tuhan melakukan ini padanya. Namun Janice muncul dengan menjawab kalau Colin di sini hanya untuk menderita. Di saat itu, Colin terbangun karena kotaknya mulai kemasukan air sampai tergenang. Ia berenang bebas dan kemudian bangun lagi untuk menendang kotak tersebut sampai terbuka. 1 minggu kemudian saat keluarga tersebut pulang dari liburannya, Cameron mendapati tempat tinggal Colin sudah rusak. Ia mengira kalau Colin berhasil kabur. Namun saat ia memeriksa ke toilet, betapa terkejutnya kita, manakala Colin masih di sana. I was thirsty. Colin beralasan kalau dirinya kehausan, lalu mengembalikan Alkitab Janice ke Cameron. Setelah Cameron memperbaiki kotak dan memasukkan Colin, ia membaca Alkitab tadi dan tertarik dengan ayat mengenai budak yang menikah dengan majikannya. Di malam harinya, Janice melihat Alkitab dengan ayat yang sudah dilingkari suaminya mengenai perbudakan. Cameron bertanya apakah Janice mengizinkannya untuk dimadu, karena dari apa yang ia baca di Alkitab, bahwa seorang pria diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Dan tanpa diduga, Janice menyetujuinya. Keesokan harinya saat Cameron mengajak Amber keluar jalan-jalan, Janice mengeluarkan Colin dan memberinya tutup kepala. Colin diajak untuk membaca Alkitab bersama-sama, dan setelah itu Janice berkata kalau ia mau membagi suaminya dengan Colin. Bukan hanya itu, Janice juga meminta Colin untuk tak lagi memanggilnya dengan sebutan nyonya. Hey Amber, look who's back. Hi, Amber. Hi. 2135 hari sejak penculikan. Setelah Colin merapikan rumah, Cameron menyuruh Colin untuk membersihkan diri dan bersiap di kamar. Sesudah melakukan unboxing, Colin mengetahui kalau sejak umur 5 tahun, Cameron senang menggambar wanita yang sedang digantung, sehingga membuat perilakunya terbawa sampai sekarang. Colin kembali bertanya apakah dirinya bisa mengunjungi orang tuanya. Namun Cameron kembali menggunakan cerita bohong bahwa perusahaan masih melarang. Saat Colin bertanya apa yang ia lakukan jika Amber sang anak diperlakukan seperti dirinya, Cameron langsung marah sehingga Colin dikembalikan ke kotak. Keesokan paginya, Janice dan Amber pergi ke gereja sambil ditemani Colin. Setelah pulang, Cameron meminta Colin menyiapkan makanan. Namun, Janice ingin Colin bersamanya dulu, sehingga Cameron marah dan mencambuk Janice di dalam kamar. In the bedroom. Why is Mama crying? Sesudah dihukum, Colin masuk ke kamar untuk menenangkan Janice yang sedang menangis. 2310 hari sejak penculikan, tepatnya di bulan September pada tahun 1983, Cameron menyampaikan kalau sekarang perusahaan mengizinkan budak untuk mengunjungi keluarganya, dan Colin merupakan budak pertama yang dipilih untuk percobaan. Namun, ia harus dites kepatuhannya terlebih dahulu agar masuk persyaratan yang diberikan perusahaan. Cameron memberikannya senapan, dan menyuruhnya memasukkan moncongnya tepat di mulut. Saat ia menarik pelatuknya, untungnya senapan itu kosong dan Colin dinyatakan lolos tes tersebut. Just up here on the left. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun sampai di depan rumah Colin. Namun sebelum turun, Cameron kembali mengingatkan untuk tak memberitahu apapun tentang perbudakan. Ia beralasan kalau perusahaan sedang mengawasi dan mendengarkan apapun yang Colin katakan pada keluarganya. Jika Colin melanggar, maka konsekuensinya akan berakibat fatal bagi keluarganya juga. Colin sangat berterima kasih atas kebaikan Cameron dan berjanji tak akan melanggar. Setelah mengantar Colin, Cameron tak mau berlama-lama di sana dengan memberi alasan ada rapat yang harus dihadiri. Setelah Cameron pergi, orang tua dan kakaknya pun bersukaria dengan kedatangan Colin dan melakukan foto bersama. Di saat makan bersama, Bonnie menanyakan siapakah pria yang mengantarnya tadi. Colin menutupi dengan menjawab kalau Cameron adalah Mike yang berprofesi sebagai teknisi komputer. Namun saat Bonnie bertanya lebih detail mengenai Cameron, Colin menghindar ke toilet karena hanya sedikit yang ia tahu mengenai Cameron. Ayahnya pun meminta Bonnie tak terlalu banyak tanya dulu, karena yang terpenting adalah Colin sudah ada di sini. Come on. She's wearing handmade sheets. Obvious that something's not right. It's not Colleen. Sebelum Colin kembali ke meja makan, ayahnya berasumsi kalau Colin sedang mengikuti sebuah ritual keagamaan tertentu yang membuatnya tampak berbeda. Namun, Bonnie tak bisa menahan kecurigaannya, karena Colin tampak aneh dan sangat berbeda dari Colin yang dulu. Di malam harinya, Colin dan Bonnie menghabiskan waktu dengan melihat-lihat album foto terbaru keluarganya. Ia terkejut manakala Bonnie memperlihatkan kalau sepupu mereka sudah menikah. Di kesempatan itu, Bonnie menanyakan mengapa Colin yang biasanya mengirim surat seminggu sekali, berhenti mengirim surat.
Akibatnya, ia sempat mengira kalau Colin sudah tiada. Mendapat pertanyaan tersebut, membuat Colin kembali menghindar dengan pergi tidur. Too busy to write? You used to write every week and then all of a sudden nothing. Why? Honey, Well, we knew you might have been dead. I can't talk about this right now. Keesokan harinya saat mencuci piring, Bonnie kembali menanyakan pertanyaan semalam yang belum dijawab. Saat Colin terlihat kebingungan, Bonnie bertanya apakah Colin akan rutin berkunjung ke sini, yang membuat Colin tambah bingung. Melihat ada yang tak beres dengan adiknya, Bonnie dengan tegas memintanya untuk berkata jujur dengan apa yang sedang terjadi padanya. Di saat Colin ingin memberitahu semuanya, tanpa diduga Cameron datang untuk menjemputnya. Colin mengira kalau dirinya akan dijemput besok, namun Cameron menjawab kalau rapatnya selesai lebih awal. Saat Colin mengemas barang-barangnya, ayahnya mengenalkan Cameron ke Bonnie dan istrinya. Sang ayah bertanya mengenai hubungannya dengan Colin. Cameron menjawab kalau ia mengenal Colin sudah beberapa bulan ini dan berencana menikahinya. Bonnie cukup terkejut mendengar hal itu dan juga merasa kalau Colin berusaha menyampaikan sesuatu. Ia bertanya di mana mereka tinggal, dan saat mengetahui kalau tempat tinggalnya berbeda dari surat yang dikirimkan Colin sebelumnya, Colin membantu menutupi kebohongan Cameron dengan mengatakan kalau mereka baru saja pindah. Sang ayah kemudian menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun karena peristiwa ini terjadi di tahun 80-an dan HP belum banyak seperti sekarang, Cameron memberi alasan kalau telepon di rumah barunya belum dipasang. Ia berjanji akan memberikan nomor telepon secepatnya saat sambungan telepon sudah ada. Setelah ibunya mengambil foto Colin dan Cameron, keduanya pun berpamitan dan ayah Colin meminta pria tersebut menjaga anaknya. You take good care of her. Don't worry. I will. Di suatu malam, Janice yang baru pulang kerja, menguping dari luar kalau suaminya mengajak Colin untuk menikah. Saat Janice masuk, ia berusaha mengabaikan Cameron yang sedang menyapanya. Keesokan paginya, Colin melihat Janice mengemas barang-barangnya dan mengetahui kalau Janice mau pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa serta Amber. Walau Cameron berusaha menghentikannya, Janice tetap pada keputusannya dan naik ke mobil yang sudah menjemputnya. Setelah Janice pergi, Colin menanyakan pada Cameron apakah perlu diambilkan sesuatu. Tanpa diduga, hal itu membuatnya marah dan langsung berteriak perhatian. Attention! Who do you think you are? Di tengah hujan lebat, ia memasukkan Colin ke gudang yang berada di luar rumah, dan kemudian pergi ke sebuah tempat sesudah mengambil tangganya. Don't worry. You won't be on your own. Sementara itu, Janice mampir ke gereja sambil menangis terseduh-seduh, karena kemungkinan ia sudah menyesali perbuatannya selama ini. Di saat itu, air hujan mulai memasuki gudang dengan deras, dan membuat Colin terjebak tanpa bisa keluar. Tanpa diduga, Janice membuka gudang itu dan membantu Colin keluar selagi Cameron masih pergi. Saat Janice mengajaknya kabur, Colin menasehati Janice untuk tetap di rumah dan berbaikan dengan Cameron. Mendengar nasihat Colin, Janice menceritakan mengenai perbuatan Cameron pada wanita yang sudah dikubur di tengah hutan sebelum Colin diculik. Saat Cameron pulang, ia mendapati Colin sudah tak ada di gudang, sehingga ia langsung mengambil skop dan mulai mencari Colin. Namun untungnya, Janice sudah membawa Colin ke terminal bis dan menyuruhnya untuk segera pulang. Namun tanpa diduga, Colin menawarkan Janice bahwa ia bersedia tidak pulang demi menemaninya. Janice pun terpaksa membongkar bahwa perusahaan dan perbudakan hanyalah sebuah cerita bohong. Cameron was never in the company. Colin yang telah menghabiskan hidupnya selama 2.640 hari sebagai budak, tanpa pikir panjang, langsung naik ke dalam bis tersebut. Cameron yang sudah ditinggal Colin dan keluarganya, meratapi penderitaannya di dalam kamar sambil menangis. Beberapa waktu kemudian berkat laporan dari Janice ke pihak berwajib, kejahatan memilukan yang menimpa Colin pun akhirnya terungkap. Cameron diputuskan bersalah oleh pengadilan dan dihukum penjara selama 104 tahun. Sementara, Janice mendapat kekebalan hukum dari jaksa penuntut umum berkat kesaksiannya. Walaupun Janice mengakui pembunuhan atas wanita bernama Marlitz yang dikubur di tengah hutan, namun jasad Marlitz tak pernah ditemukan. Colin menyampaikan pada media bahwa ia bisa selamat dan bertahan berkat keyakinannya terhadap Tuhan. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa subscribe jika suka video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.